Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo, bro, turnamen internasional sebentar lagi, bro ya. Baik itu di level dunia ya, ada turnamen VNL bulan Juni gitu, bro ya. Kemudian ada EVC juga sebentar lagi, guys ya. Jadi ini ada beberapa negara yang sudah mulai persiapan ini, bro. Waduh, kok cepet banget ya? Apa nggak kelamaan nih? Kan biasanya tuh kalau di negara Konoha kan Hamin seminggu tuh baru TC gitu, bro ya. Oke, ini ada Korea yang sudah mulai memanggil 18 nama-nama pemainnya, bro ya. Oke, sebelum nanti bakal di sortir lagi ke 14 nama yang bakal fix dibawa gitu, bro ya. Ada Jepang juga sudah mulai memanggil beberapa nama pemain muda mereka, guys, yang kemarin bermain di World Cup Under 21 gitu ya di Surabaya. Ada juga Thailand, ya Cina juga sudah mulai gear up ini, bro ya, untuk persiapan turnamen VNL nih, bro. Waduh ya. Oke, kita bahas satu-satu guys ya. Jangan lupa di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyala loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, sebelum kita bahas untuk persiapan di timnasnya, guys, ini ada update transfer ini, bro. Ini baru banget, masih anget gitu ya. Beritanya datang dari Jong Huyong, bro, yang ternyata memutuskan untuk pindah ke Pink Spider ini, guys. Ya, waduh, ini sumpah, guys, tidak tertebak gitu, bro ya. Karena kemarin ya banyak dari media di Korea itu yang memprediksi kalau Jong Huyong bakal masuk ke Hyundai ya, satu tim dengan Kim Da-in ya. Ternyata tidak semudah itu, bro ya. Oke, di sini Jong Huyong masuk atau bergabung dengan Pink Spider dengan biaya transfer sebesar 540 juta won ya. Untuk gaji utamanya atau gaji pokok tuh di 420 juta won dan opsi sebesar 120 juta won, guys. Nah, jadi untuk opsi ini buat yang belum tahu, guys ya. Opsi ini nggak selalu dibayarkan ya, kecuali misalnya timnya juara atau mungkin performa dari Huyong bagus ya. Pokoknya opsi ini baru akan dibayarkan dengan syarat-syarat tertentu gitu, bro ya. Oke, di sini dengan masuknya Jong Huyong ya, maka lini middle blockernya dari Pink Spider tambah gemuk gitu ya. Sudah ada Kim Suji, ada Lee Dahyeon, ada Pichi gitu, bro. Ini masuk lagi Jong Huyong ya. Maka di sini menurut Meong ya, kemungkinan besar musim depan mereka tidak akan memperpanjang kontraknya dari Anneliese guys sebagai pemain kota Asia, bro ya. Kemungkinan sih bakal mengambil pemain dari Jepang, bro ya, karena pelatih mereka Yoshihara ini adalah pelatih berasal dari Jepang ya. Jadi kemungkinan besar untuk kota Asia tahun depan dari Pink Spider bakal ngambil pemain dari Jepang ya. Kayak kemarin nih dari IBK yang memutuskan untuk merekrut Miwako Osana ya bersama dengan pelatihnya Masayoshi Manabe gitu, bro ya. Oke, jadi Pichi bakalan dilepas ya. Kira-kira tim mana nih yang bakal merekrut Pichi, bro ya? Middle blocker untuk kota Asia gitu ya. Oke, sementara untuk tim Jong Kwanjangnya nih, bro ya, ditinggal oleh Jong Huyong ya, maka lini middle blockernya tambah tipis ya. Tersisa itu hanya ada Park Eun-jin, ada Lee Swon-woo nih udah bisa main jadi middle blocker gitu, guys ya. Ada Hubin sih, ada Jisoo, ada juga Anyerim ya. Sebenarnya bisa jadi middle blocker juga, tapi Anyerim tahun ini juga FA ya. Kemungkinan sih bisa pindah juga ke tim lain gitu, bro ya. Oke, tapi untuk musim depan Meong ngerasa sih Lee Swon-woo lah ya bakal jadi middle blocker utama bersama dengan Park Eun-jin sih. Itu pendapat Meong gitu, bro ya. Jangan berharap lah untuk Jong Kwanjang beli pemain gitu ya. Oke, ini pilihannya dari Jong Huyong ya untuk pindah ke Pink Spider ya. Ini Myung masih ragu sih ya. Karena kalau misalnya dia di Jong Kwanjang, guys ya, Jong Huyong walaupun main jelek pasti tetap akan bermain gitu ya. Jadi tetap bakal jadi pemain utama ya. Sementara kalau di Pink Spider ini ada Kim Suji, ada pokoknya ada beberapa middle blocker yang sudah dipersiapkan, guys ya. Dan kita tahu nih kalau Yoshihara itu rajin banget untuk merotasi pemain-pemainnya gitu, guys ya. Jadi kita lihat lah apakah Jong Hyun tetap akan jadi middle blocker utama atau mungkin bakal gonta-ganti nih dengan middle blocker lain gitu ya. Let's see untuk musim depan gitu, guys ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari Korea ini, bro ya. Nah, tahun ini tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya, bro ya. Kalau tahun lalu ya di saat masih dilatih sama Fernando Morales ya untuk persiapan di VNL, dia memanggil 30 nama-nama pemain ya untuk ikut di training camp ya. Baru nanti disortir ke 20 pemain, kemudian turun lagi ke 18, baru nanti fixnya di 14 gitu, bro ya. Tapi untuk tahun ini dengan pelatih baru si Cha Sang-hyun ya dan juga asistennya Lee Sung-ja, langsung nih, guys ya, ke 18 pemain gitu, bro. Jadi lebih sedikit nih pemain-pemain yang dipanggil gitu, bro ya. Oke, dan untuk tempat atau lokasi latihannya itu akan diadakan di National Training Center in Jincheon ya di provinsi North Chungcheong, guys ya.
ya. Pokoknya di situlah. Oke, baru nanti bakal sortir ya di training camp ini untuk 14 nama-nama pemain yang bakal fix ikut berpartisipasi di turnamen internasional maupun regional, Bro ya. Ada FEC, kemudian ada East Asian Championship juga gitu, Bro ya. Pokoknya turnamen-turnamen timnas lah yang nantinya akan diikutin oleh timnas Korea gitu, Bro ya. Oke, di sini langsung aja nih kita lihat nih siapa-siapa nama pemain yang jadi panggil gitu, Bro ya. Yang pertama dari setter dulu nih guys ya. Ada Kim Da-in dari Hyundai ya, setter terbaik 2025-2026 gitu ya. Kemudian ada An Hye-jin nih, Bro, akhirnya dipanggil lagi, Bro. An Hye-jin ke timnas gitu ya. Udah lama banget nih, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dia ikut di timnas gitu, Bro ya, karena ya cedera sih guys. An Hye-jin ini kacau banget, Bro ya. Pemain yang rentan cedera gitu, Bro ya. Kemudian ada Lee Soo-yeon ya, setter pelapisnya Kim Da-in di Hyundai dipanggil juga ini, Bro ya. Ada juga Choi So-hyun, Bro ya, setter nggak tahu nih setter utama apa setter pelapis ya di Jongko Hanjang nih, Bro ya. Oke, jadi ini ada 3 setter Hyundai lah bisa dibilang, Bro ya. Kim Da-in, Lee Soo-yeon dan Choi So-hyun ya. Walaupun Choi So-hyun udah pindah ke Jongko Hanjang gitu, Bro ya. Oke, ini udah yang tebang sih ya. Choi So-hyun pasti dipanggil ya. Ya minimal untuk ikut seleksi dulu lah ya, entah nanti kepilih atau enggaknya kita lihat nanti lah ya. Semoga sih kepilih sih, Bro ya. Lanjut nih untuk outside hitternya, Bro ya. Ada Kang So-wi ya pasti, Bro ya, dari High Pass. Ada Park Yoo-reum, Bro, rookie-nya yang baru dimainkan di ronde ke-6 oleh Jongko Hanjang juga dipanggil ya. Ada Kim Da-eun-nya dari Pink Spider dan Yerim-nya dari Hyundai, Bro ya. Oke, Yerim dipanggil ya ternyata, Bro ya. Bukan Yoo So-yeon, guys. Oke, Yerim. Kalau Myung sih lebih suka sama Yoo So-yeon sih dari GS Caltex gitu, Bro ya. Atau sekalian non Minji ya kan. Tapi di sini Yerim, Bro ya. Oke, sementara untuk opposite-nya ada Jong Yeon-ju dari Pink Spider. Oke, Myung setuju. Ada juga Nah Hyun-soo dari Hyundai, guys. Pemain kidal ini bagus juga gitu, guys ya. Oke, sementara untuk posisi middle blocker ada 4 nama juga, Bro ya. Ada Lee Da-hyun dari Pink Spider, oke, good ya. Kim Se-bin dari High Pass, top ya. Lee Ju-ah dari IBK ya. Park Eun-jin, oh ada juga Jong Hu-yong ini guys. Jadi ada 5 nih guys, middle blocker yang dipanggil gitu, Bro ya. Oke, bagus-bagus semua sih ya. Tapi tidak ada Choi Jong-min ya. Oke. Karena memang untuk persaingan middle blocker di Korea nih lumayan ketat gitu, Bro ya. Bahkan ini belum ngeliat nama-nama pemain muda ya. Ada Lee Ji-yoon, ada Choi Yu-rim gitu, Bro ya. Jadi persaingan di middle blocker ini ketat banget gitu, guys ya. Oke, sementara untuk liberonya ya ada Moon Jong-won dari High Pass dipanggil nih, Bro ya. Termasuk juga Kim Hyo-im. Oke, dia bukan libero ya, sering dimainkan sebagai spesialis defense atau double liberonya bersama dengan Han Soo-jin ya. Tapi dia dipanggil ya. Kemudian Lee Young-ju dari Hyundai juga sama, bukan libero yang dimainkan di liga ya. Ini sebagai spesialis defense biasanya di Hyundai, Bro ya. Duo libero dengan Kim Yeon-gyeon gitu, guys ya. Oke, jadi 3 libero nih guys ya. Tidak ada nama Han Da-hye dan Han Soo-jin, Bro. Oke, jadi ini ada Moon Jong-won, Kim Hyo-in, dan Lee Young-ju. Jadi kemungkinan yang bakal jadi libero utama sih Moon Jong-won ya. Sementara untuk Kim Hyo-in sama Lee Young-ju ini lebih ke double liberonya atau spesialis defense aja nih guys ya. Oke, good lah ya. Oke, karena memang untuk tahun ini cuma 18 nama gitu, Bro ya. Kalau misalnya bisa manggil 30 mungkin Han Da-hye, Han Soo-jin bakal dipanggil gitu, guys. Ya, jadi lebih efisien dan efektif lah ya. Jadi langsung ke 18 nama-nama yang nantinya bakal disaring ke 14 nama-nama yang fix bakal ikutan di timnas gitu, guys ya. Oke, dan nantinya mereka bakal dikumpulkan tanggal 20 besok ya, hari Senin, guys, untuk mulai training camp ya. Tapi tidak full guys ya, karena ada beberapa nama pemain yang misalnya masih tahap negosiasi ya untuk di FA guys ya, kayak misalnya ada Jong Hu-yong, ada Kim Da-in, kan itu masih masa-masa FA ya, masih masa-masa untuk negosiasi dengan masing-masing tim ya. Dan mereka bakal baru bergabung di tanggal 27 guys ya, atau minggu depannya nih, Bro ya. Oke, ya kita lihat lah ya nanti siapa-siapa yang bakal fix untuk mewakili Korea ya. Salah satunya sih yang berharap Choi So-hyun sih ya. Please Choi So-hyun ya. Minimal jadi pelapis lah, nggak apa-apa guys. Yang penting dipanggil gitu ya kan. Oke, itu dari timnas Korea. Berlanjut nih dari timnas Jepang ini guys ya. Oke, berbeda dengan Korea guys ya. Jepang di sini memanggil 37 nama-nama pemain guys untuk nanti ikutan di training camp ya. Oke, di sini ada banyak banget, bisa kalian cek sendiri untuk daftarnya ya. Setternya ada berapa nih? 7 gitu guys ya.
7 kemudian ya pokoknya banyak banget lah termasuk dengan Kojima, ada Sato, ada Miyu ya, pokoknya banyak lah bro ya. Tapi di sini yang menarik itu ada nama-nama pemain muda nih guys ya yang kemarin ikut di World Cup U21 di Surabaya gitu ya. Ada Mina Inoue nih yang paling memang inget banget sih ya, middle blocker muda yang kemarin menarik perhatian gitu bro ya. Ada Sai Omori ya, pokoknya nih banyak lah ya nama-nama pemain muda bro. Jadi ini Jepang sudah mulai regenerasi bro ya. Wow, cepet banget ya. Jadi karena memang Jepang sih tidak kekurangan stok pemain bagus ya, pemain-pemain muda mereka udah sangat bagus-bagus lah, udah ya selevel lah mungkin ya dengan timnas senior mereka. Ya tinggal mungkin nanti penyesuaian, chemistry dan lain-lain ya. Ada Shimamura nih dipanggil lagi bro ya, middle blocker senior gitu guys ya. Oke, dan nanti baru akan dipilih 14 nama-nama pemain yang bakalan fix ikut berpartisipasi di timnas senior Jepang gitu guys ya. Tapi biasanya guys ya di sini kalau yang mau lihat sih Jepang tidak ada line up fix bro ya. Jadi mungkin minggu pertama 14 nama pemain ya. Kemudian minggu kedua nih berubah lagi guys. Ada beberapa nama pemain yang baru gitu guys ya. Ada yang berubah lah ya. Kemudian minggu ketiganya lagi gitu bro ya. Itu sih yang kalau mau lihat dari VNL 2025 kemarin guys ya. Jadi tiap minggu itu rosternya berbeda ya. Kecuali mungkin 7 atau 8 lah pemain intinya gitu guys ya. Oke ya karena memang di Jepang ini stok pemain bagus banyak gitu bro ya. Oke, dan mereka baru akan mulai latihan di akhir bulan April gitu guys ya. Karena ya untuk VNL tuh di bulan Juni gitu bro ya. Oke, kita lihat lah nanti siapa nih pemain-pemain yang bakalan fix ikut di timnas Jepang gitu bro ya. Memang sih berharap untuk Mina Inoue ikutan ya, join nih di timnas senior gitu ya. Oke, lanjut nih dari timnas Thailand bro ya. Oke, sementara untuk Thailand guys, jadi mereka sudah langsung latihan ya, sudah langsung training camp ya, walaupun memang belum full ya. Ada beberapa nama pemain-pemain yang senior ya, terutama guys ya, yang masih ikut di turnamen kayak misalnya di SV League di Jepang gitu ya. Kemudian di Love B atau PVL-nya di Amerika yang masih belum pulang gitu bro ya. Jadi ini masih belum full nih nama-nama pemain yang ikut di training camp gitu guys ya. Tapi mereka cepet loh ya, sudah latihan ini sejak minggu kemarin bahkan gitu bro ya. Karena mungkin memang di sini Thailand itu nasibnya di ujung tanduk bro ya. Tahun kemarin ya 2025 mereka tuh hampir terdegradasi guys ya. Untungnya mereka masih bisa menang lawan Korea ya. Jadi Korea nih yang terdegradasi ya. Jadi kalau misalnya Thailand tahun ini itu bermain seperti tahun kemarin di VNL ya, maka kemungkinan besar Thailand 2027 bakal turun ke FEC sih bro ya. Jadi memang sih berharap jangan ya. Kalau misalnya Thailand 2027 terdegradasi ke FEC, wah di FEC bakalan tambah bonyok-bonyokan gitu bro ya. Udah ada Korea, tambah lagi Thailand gitu bro ya. Wah bakal tambah sulit ini untuk juara bro ya. Belum lagi nama-nama seperti kayak Vietnam, kemudian Kazakhstan, Taipei itu sangat improve di volley-nya gitu bro ya. Sementara ya negara kita ya yang berharap sih Thailand jangan ikutan lah untuk di FEC ya. Tetap stay di VNL ya. Biar persaingan di FEC tidak sesulit itu gitu bro ya. Oke, kemudian dari Cina ini guys, ya waduh, Cina bro sejak 3 hari yang lalu sudah mulai nih ya training campnya ya. Dan tapi ini masih belum lengkap juga ya, ada beberapa nama pemain yang masih belum join gitu bro ya. Tapi ini termasuknya gerak cepet loh ya, karena mungkin Cina ini persiapan mereka regenerasi juga guys ya. Karena kalau kita lihat dari final tahun lalu ya 2025, terus di World Cup juga ya, Cina itu sudah mulai ada beberapa nama pemain-pemain muda ya, kayak misalnya Johan siapa kemarin yang sempat ada cekcok sama Egonu ya di VNL, itu inget banget guys ya. Kemudian centernya yang masih 16 tahun itu bro yang langsung ikut di VNL, itu pengalaman yang sangat berharga sih ya, masih muda tapi sudah join di turnamen internasional gitu guys. Jadi memang kalau Cina sih regenerasinya sangat cepat ya, bahkan lebih cepat sih daripada Jepang maupun Korea gitu ya. Dan juga postur mereka sih yang rasa sudah bukan lagi level Asia ya. Jepang ini sudah selevel dengan Eropa ya, sudah sekelasnya dengan Turki, dengan Italia, Jerman ya, pokoknya Cina sih keren sih bro ya. Oke, tapi kita masih belum tahu ya 14 nama-nama yang bakal fix dipanggil nanti ya. Kita tunggulah untuk kabar dari Cina selanjutnya gitu guys. Jadi menarik sih ya. Oke, sementara untuk Indonesia bro ya. Oke, di sini masih belum ada info ya kapan akan diadakan training camp ya, di mana dan seperti apa gitu bro ya. Kalau dari tahun kemarin sih biasanya di Medan gitu bro ya training campnya. Untuk tahun ini nggak tahu bakal di mana ya. Kemarin sih dari Coach Marcos ya itu sudah mulai memantau ya, nonton langsung ke Proliga guys
guys di stadion ya. Sudah bakal melis nih nama-nama pemain yang bakal dia panggil gitu bro ya. Kalau menurut kalian siapa-siapa nih bro yang bakalan mewakili timnas Indonesia di turnamen internasional nanti guys ya. Ingat ya, tahun ini banyak banget guys ya, padat ini untuk jadwal timnasnya bro ya. Setidaknya tuh ada 4 turnamen ya. Ada di FVC Cup, ada FVC Continental, ada Asian Games, dan juga ada CAV League bro ya. Jadi kemungkinan sih lebih dari 14 dong harusnya, yang mungkin 20 lebih lah bakal dipersiapkan untuk training camp ya. Jadi ada nama-nama pemain backup sih, itu sih yang mengharapkan gitu bro ya. Termasuk juga yang masih penasaran dengan lini staffnya, pelatih maupun staff-staffnya ya, apakah masih sama dengan seperti tahun kemarin ya. Yang harap sih ada ya mungkin upgrade lah ya dari sisi staffnya juga ya, nggak cuma dari pemain, staffnya juga upgrade, semoga lah bro ya. Oke, itu nih untuk kabar kita hari ini bro ya, see you on the next video, bye bye.